Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya, semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi legendaris almarhum Chrisye? Beliau ini adalah penyanyi legendaris Indonesia yang telah berpulang pada tahun 2007 yang lalu. Selain meninggalkan banyak karya yang legend, Chrisye juga meninggalkan sebuah cerita yang sangat menginspirasi. Itu bermula dari keinginannya melantunkan sebuah lagu religi. Chrisye memesan lirik lagu kepada sastrawan Indonesia sahabatnya, yaitu Taufik Ismail. Dan tidak disangka, lirik lagu itu membuat Chrisye harus selalu bersusah payah menyanyikannya. Karena apa? Karena tak kuasa menjiwai dan merenungkan makna dalam lagu tersebut. Ketika tangan dan kaki berkata, sebuah karya lagu yang diciptakan oleh Taufik Ismail yang terinspirasi dari sebuah ayat di dalam surat Yasin. Tahukah Anda bahwa dalam setiap ayat Al-Quran itu banyak sekali mengandung makna yang sangat dalam, banyak mengandung energi yang luar biasa yang ketika itu merasuk ke dalam hati kita, dalam pikiran kita yang sedang kalut barangkali, itu akan membuat ketegaran kita yang selama ini mungkin tidak apa-apa, tiba-tiba harus merasakan guncangan yang luar biasa efek dari ayat tersebut. Di dalam video berikut ini, beliau Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA akan memaparkan tentang pelajaran penting yang ada di dalam surat Yasin. Mari kita simak bersama-sama, semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmaina ma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, wa khususan bapak-bapak pejabat, Pak Ramil, Pak Polsek, staf ahli, yang Wakil Bupati dan lain-lainnya, Pak Hamzah juga. Saya sangat bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di Rajawangi ini. Acara ini diselenggarakan oleh Jamiah Yasin. Acaranya Haul Mbah Thayyib. Ini saya ingin menjelaskan mengapa kok surat Yasin populer banget sih. Artinya hampir banyak sekali orang yang hafal surat Yasin. Segala macam acara Yasin. Sehingga Yasin itu menjadi topik trendy ya. Menarik sekali. Ada apa sesungguhnya?
Di sini saya ingin menyampaikan pelajaran penting dari surat Yasin yang mungkin belum pernah tersentuh, supaya kita semakin yakin bahwa surat Yasinnya ada sesuatu yang luar biasa. Di sini dikatakan wadrib lahum mathalan ashabal qaryati, berilah percontohan tentang kehidupan orang-orang di satu desa. Qarya itu desa. Apa kisahnya perlu disampaikan itu? Yaitu, saya ulangi lagi, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati, berilah mereka percontohan penduduk suatu desa, Raja Wangi lah umpamanya. Idja'ahal mursalun, ketika didatangi oleh para utusan, para dai, para kiai, para pejuang dan sebagainya. Idh arsalna ilaihi mutnaini, sudah kami kirim 2 utusan untuk membimbing mereka. Sudah dikirim lagi 2 kali dikirim. Fakadzabuhuma, mereka menolak, mereka tidak percaya kepada 2 orang utusan yang sudah datang ke desa itu. Fa'azazna bitsalitsin, kami kirim lagi utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, mereka mengatakan kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, datang ke sini diutus oleh Allah untuk mengajak bapak-bapak menjadi orang yang baik-baik dan bisa hidup berbahagia. Kira-kira bapak-bapak subur makmur amat tentram melojinawi kerta raharja. Qalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka penduduk desa itu mengatakan, kamu itu seperti kamu juga, seperti kami juga, manusia biasa. Kamu masih makan jeruk, kamu makan kacang, makan pisang, makan kesemek, ya. Jadi seperti kami juga. Kami tidak percaya wa ma anzalar rahmanu min syai', kami tidak percaya kamu diutus oleh Allah, kamu punya kelebihan apapun. Kamu tidak punya kelebihan apa-apa. Ini satu pelajaran penting dari ini, bahwa ternyata kita sering salah duga, menduga-duga seseorang itu hebat bener jadi wali, sampai banyak orang tertipu, betul gak? Itu karena standarnya sakti, pakai jubah yang grembiongan, bawa tasbih, iya. Tapi melihat orang yang sederhana berbaju biasa, itu mereka tidak percaya. Mengukur kebenaran dengan aksesoris lahiriah itu satu salah besar. Ya, jangan melihat aksesorisnya. Bahwa ini saya cerita bahwa ternyata waliullah itu tidak bisa ditebak-tebak. Dan waliullah sendiri ada 3 macam nih Pak. Ada orang yang dia merasa cinta kepada Allah dan dia tahu Allah mencintainya. Ya, ini wali yang asli nih. Yang kedua, orang itu mencintai Allah tapi dia tidak tahu Allah cinta nggak kepada saya. Dia wali tapi tidak tahu bahwa dia wali. Ada yang dia wali, dia tahu dia wali, masih mending. Yang ketiga, dia bukan wali, diduga wali dan ngaku wali. Ini akhirnya gampang beli baju jubah yang berwarna putih, pakai sorban, pakai jubah, bawa siwak, bawa tasbih,
diuter-uterkan wor sampai tiap malam protol, pagi beli tasbih lagi yang baru lagi gitu. Pakai minyak wangi japaron, minyak wangi misik supaya kelihatan baunya kayak Arab-Araban gitu. Ini banyak sekali tertipu. Itu kejadian yang berulang-ulang dan diperingatkan dalam surat Yasin bahwa orang di desa itu melihat orang benar berdasarkan tampilan-tampilan. Ketahuilah bahwa orang benar itu jangan dilihat dari ucapannya, lihatlah dari tingkah lakunya sehari-hari. Saya sering terkagum melihat mubalik yang bercerita bahwa istri adalah titipan Allah yang harus kita sayangi, kita cintai, kita lindungi, kita kasih kecukupan, makanan, pakaian, kesehatan. Saya terkagum-kagum, mubalik itu luar biasa menitipkan perempuan sebagai makhluk Allah yang harus dimuliakan. Tetapi ketika saya datang ke rumahnya, dia lagi mukulin istrinya. Jadi bukan dengan ucapannya. Itulah in antum illa takdzibun, mereka mengatakan kamu hanya berdusta saja. Orang yang benar didustakan, orang yang dusta dibenarkan. Sering terjadi. Pengusaha yang betul-betul jujur berbisnis tidak dipercaya, pengusaha penipu dipercaya. Berulang-ulang kita terjebak macam itu. Kena datangnya pakai mobil Rolls Royce. Padahal dapat nyewa tuh. Itu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun, mereka mengatakan Allah Maha mengetahui bahwa kami betul-betul utusan Allah. Wa ma'alaina illal balaghul mubin, tugas kami hanya sekedar menyampaikan. Ini standar. Dalam Al-Qur'an selalu wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita mubalik hanya sekedar menyampaikan, sekedar hanya menyampaikan saja. Maknanya tidak memaksakan. Ini perlu dicatat baik-baik bahwa mubalik hanya menyampaikan. Mau percaya silakan, enggak ya udah. Kami menyampaikan. Mubalik itu kayak tukang pos, menyampaikan surat, mau diterima silakan, ya enggak udah. Saya lemparin aja, terima silakan, udah. Ini dalam Al-Quran dikatakan bahwa percaya silakan, tidak juga silakan. Apabila kamu percaya silakan, tidak percaya silakan. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, ngandel serok beli ya uwis. Ini banyak fenomena ini, orang datang ngomongnya memaksa menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikannya memaksakan diri. Masa ada orang marhabanan datang diobrak-abrik? Masa ada orang lain kok datang diobrak-abrik? Ini apa ini, polisi atau tentara, pemerintah apa ini? Kita mau balik itu hanya menyampaikan percaya silakan, enggak ya udah. Ini jadi begini standarnya. Ini barangkali ada para membalik di sini. Nabi Muhammad sendiri juga seringkali menyampaikan dakwah. Lalu mereka berpaling dan tidak menuruti, tidak percaya, ditinggal pergi. Mungkin Nabi kesel juga hatinya. Allah tahu Nabi itu kesel melihat orang tidak percaya, langsung ditegur oleh Allah, fa in tawallau fa inna ma 'alaikal balagh. Kalau mereka tidak mau menerima dakwahmu, ya sudah selesai, tugasmu hanya sekedar menyampaikan. Tolong ini jadi standar. Kalau ada mubalik datang memaksa, ya pasti itu bukan perintah Allah. Karena Allah tidak pernah memerintah orang memaksa. Ini jelas Pak. Jadi inna ma'alikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan.
Nabi sendiri itu berkali-kali mengatakan, berulang kali, tapi tetap juga tidak percaya. Nabi sedih. Ini kenapa? Begitu sedih muncul langsung ditegur lagi oleh Allah. Ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka, bisa jadi engkau menghancurkan dirimu sendiri, ala atharihim, karena perilaku mereka, in lam yu'minu bihadzal hadisi, karena mereka tidak percaya dengan ucapan-ucapanmu, nanti engkau bisa hancur sendiri, asafan, karena kekecewaan kamu. Jadi mubalik tidak boleh kecewa, maksud juga nggak boleh nurut sarabria, wis aja kok. Apalagi datangnya bawa pentungan, punten aja nih mak. Nah, gitu. Jadi kita sebagai mubalik itu standarnya satu, hanya menyampaikan. Kedua, tidak boleh memaksakan. Ini surat Yasin penting, makanya perlu dibaca. Tapi ayat ini perlu dibaca berulang-ulang, kalau perlu 3 kali ini. Wa ma'alena ilal balagh min qalu inna tatayyarna bikum. Nah, ini seringkali para mubalik dijadikan tumbal oleh penduduk desa itu, dianggapnya kami tahun ini tidak panen, gagal, kena kelowor. Ini sebenarnya gara-gara kamu datang ke sini, bawa sial kamu nih. Jadi orang-orang baik itu selalu disebutnya pembawa sial. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu tidak berhenti ngomong, tidak berhenti dakwah, akan kami pukuli kamu semuanya, akan kami hancurkan semuanya. Lalu para rasul mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum, sialmu adalah sialmu sendiri. Kenapa ta'irun? Ta'irun itu artinya burung. Dulu kalau ada burung yang berbunyinya kayak beak tuh beak kabeh. beak kabeh. Nah itu dianggapnya kalau ada orang bawa sial, di kepala kamu ada burung beak. Kata Rasulnya, beakmu ada di kepalamu sendiri. Qala ta'irukum ma'akum. Ain tukirtum bal antum qaumum musrifun. Jadi bagaimanapun kami ngomong terus tetap saja, karena kalian adalah orang-orang sudah kelewat batas semuanya, itu sudah terlalu banyak kejahatan. Nah, di sini selanjutnya, wajah amin aqsal madinati rajulun, tiba-tiba datang dari penghujung desa seorang lelaki. Yang jadi persoalan ini, Allah tidak lupa. Tadi mengatakan wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Raja Wangi ini qaryah, desa. Tetapi sekejap saja tiba-tiba datang orang dari kota. Tadi bilang desa, sekarang kota. Allah salah enggak? Tidak. Saya ingin menjelaskan kenapa tadinya disebut desa kok mendadak jadinya kota. Mungkin enggak desa ini desa Raja Wangi, mungkin enggak nanti malam jadi kota? Enggak bisa. Kalau kota dalam artian pikiran kita, gedung pencakar langitnya dibangun, ya kemudian bandara sudah ada ya kemudian hotel-hotel bangun. Nggak mungkin. Proses dari kampung ke kota ini lama, berpuluh-puluh tahun, bisa ratusan tahun. Ini kok mendadak dari desa menjadi kota. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa desa itu dalam Al-Quran, pemikiran antropologi tentang desa dan kota, bahwa desa itu adalah satu komunitas yang biasanya terdiri dari satu suku, satu akidah, satu ras, ya kan, tradisinya sama, bahasanya sama. Tetapi ketika di desa itu sudah banyak komunitas-komunitas lain, saya tanya, saya anggap ini desa Raja Wangi. Tetapi setelah saya ketemu Pak Ku cerita, Pak Kiai Sakur,
Di Raja Wangi ini komunitas Hindunya ada, Budanya ada, Nasroninya ada, Abangannya ada, Islamnya juga, HTI-nya ada, FPI-nya ada, Ansornya ada. Loh, kalau begitu bukan Korea, ini namanya Madinah. Jadi Madinah itu adalah tempat masyarakat berkumpul, tapi terdapat heterogen. Jadi Madinah itu satu masyarakat yang heterogen. Jadi 3 orang utusan datang, dikiranya Korea desa, ternyata di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Oh, kalau begitu ini namanya kota. Paham? Nah, nanti ini Majalengka ini jadi Kertajati ya. Kertajati itu desa kan, ini juga desa. Nanti sebentar lagi akan menjadi kota, karena akan ada hotel-hotel, akan ada orang Tionghoa, ada orang, ya kan gitu, ada orang Kristen, orang Majusi kumpul, itu sudah kota. Nah, nanti kalau berkembang lagi bukan hanya kota, kalau sudah banyak agama, banyak itu metropolitan. Nah, nanti di situ kalau sudah orang Inggris, Prancis, Belanda, oh itu namanya megapolitan. Masing-masing punya nama yang berbeda. Jadi bukan ukuran kota itu bukan bangunan-bangunannya, bukan jalan-jalannya, tapi struktur masyarakatnya, komposisi dari komunitas-komunitas itu sendiri disebut dengan Madinah. Ini penting sekali. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin, orang yang datang dari Madinah tadi, dari kota tadi, mengatakan, wahai kaumku, wahai masyarakatku, ittabi'ul mursalin, tolong dong ikuti mereka, dengarkan kata-kata mereka, mereka orang-orang baik. Nah, cirinya bahwa orang itu harus diikuti, ini punya kartu truf. Satu, ciri orang itu omongannya perlu didengar dan diikuti. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, yaitu mereka yang datang menasihati kamu dan tidak pernah meminta upah. Kalau dipanggil ke sini pasang tarif 5 juta, enggak usah diundang lagi. Oke? Iya, itu urusannya profesi. Jadi kalau orang dipanggil tausiah tabligh pasang tarif, itu urusannya profesi. Bapaknya pengen belajar bener, dianya pengen cari duit, yang nggak ketemu dong, betul nggak? Mau baliknya cari duit, bapaknya cari bener, ketemu nggak? Yang enggak. Maka cirinya kalau orang ngomongnya bener, itu tidak pernah minta upah. Betul? Ada yang 15 juta ya. Kalau Buya Sakur sih berapa tarifnya? Ini paling sering Pak Rahmat juga sering tahu ya. Ini sering di rumah. Pinten Pak Kiai tarifnya, ya Allah nggak ada tarifnya, udah saya datang dijemputkan, nggak usah, saya punya mobil sendiri, nggak usah repot. Masa saya minta dijemput, apalagi ngajinya di Subang, di Purwakarta, di Banten, ya kan? Bayangkan berangkat dari sana kosong, nyebut saya ke sana lagi, pulang nganterin saya, pulang kosong lagi, bolak-balik, berapa biayanya? Udah nggak usah biaya, saya sendiri, saya datang dengan mobil sendiri. Buat bensinnya sudah nggak ada bensin, nggak ada supir, saya datang insya Allah. Nanti laporannya bagaimana? Laporkan kepada panitia bahwa saya tidak mau bicara duit. Sudah selesai, saya menyampaikan padanya aja. Itu seperti itu. Tetapi kenapa teman-teman saya diajak jangan pasang tarif, ngomongnya begini, kalau tidak pasang tarif nanti saya makannya dari mana? Jadi kalau begitu ceramahmu itu cari makan, kalau begitu pendiling limpang. Artinya periuknya terguling, artinya tidak masak. Kalau tidak masak berarti lapar. Dari sini saja terkuak bahwa engkau menasihati orang
untuk yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi kamu sendiri masih belum beriman. Bagaimana engkau mengajak orang beriman di dalam dirimu belum ada keimanan? Bal qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubihim, keimanannya belum masuk di hatinya. Saya mau nanya Bapak, saudara-saudara kita yang bekerja jadi TKW di Taiwan, dibayar nggak sama dunungannya? Yang di Belanda, yang jadi pegawai negeri, kalau kerja sama Allah nggak makan. Yang mengatakan begitu mau baliknya sendiri, nanti saya nggak makan. Itulah sebabnya. Jadi saya ajak mereka, ya udah yuk kita sebagai mubalik sampaikan kebenaran, ajak masyarakat pada yang damai, yang tenang dan sebagainya, dan jangan minta upah. Anggap saja seperti kita pergi ke sawah hendak mencangkul, bawa cangkul silakan ke sawah, niatnya mencangkul sawah, jangan niat cari belut. Kalau cari belut nanti sawahnya tidak tergarap, yang dalam makin dalam, yang tinggi makin tinggi, karena yang dikeduk-keduk yang ada lubangnya. Itulah terjadi akhirnya. Man kadim sudah pesan minta waktu untuk hajatan sunatannya, karena dia tukang macul, datang lagi wakaji carmun yang sawahnya 80 hektar, minta waktu lagi, man kadimnya digeser. Kenapa? Man kadim paling 500.000, kalau kaji carmun kan 5 juta. Akan terjadi penistaan terhadap orang-orang yang tidak punya. Ini luar biasa. Jadi artinya kalau orang niat yang mencakul, insya Allah sawahnya tergarap baik. Belutnya, nah gimana? Di tengah mencakul gacruk, tiba-tiba keleler, belutnya kecil, ambillah, alhamdulillah. Belutnya besar, ambil saja, alhamdulillah. Nggak ada belutnya, yang gak usah nangis, niatnya macul kok. Itu aja. Jangan sampai nanti amplop panitia dibuka di depan, ini kurang apa ini, buat pensiun berapa nih. Nah, lalu bagaimana kita pendengarnya? Saya ingin kasih petunjuk saja, boleh didengarkan dan boleh tidak, karena ini profesi, ya kan? Baik mana? Ya baik mendengarkan, paham nggak? Karena bagaimanapun minimal nambah ilmu, paham? Saya ngomong jujur kan nih? Boleh didengarkan, boleh tidak. Artinya tidak mendengarkan pun tidak berdosa, karena memang dia lagi cari duit kok. Ya, bagus mana mendengarkan dengan tidak? Bagus mendengarkan, karena menambah ilmu itu. Sehingga jadi, tetapi kalau mau balik itu datang dengan ikhlas, dengan bukan tujuan untuk mencari materi, hanya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, maka itu hukumnya wajib didengarkan. Paham? Itu makanya. Jadi di sini perlu kita catat dengan baik bahwa kenapa disebut Qaryah Madinah, karena situ sudah sangat heterogen, bahwa masyarakatnya bermacam-macam. Kemudian di dalam Al-Qur'an Yasin juga disebutkan bahwa nanti di kemudian hari dalam yaumul hisab, mulut kita ditutup, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka juga akan menyaksikan. Semua anggota badan kita akan menjadi saksi. Enggak usah di akhirat, di tangan saja, di dunia ini saja, dengan tangan saya banyak membaca banyak persoalan, apalagi Allah nanti yang membaca. Ya, kita saja salaman dengan perempuan cantik, begitu salaman, cantik cerita salaman, waduh ini hebat banget, secantik ini dia pekerja keras, orang yang rajin bekerja. Kenapa? Tangannya kasap.
Betul nggak? Nah, ada lagi salaman, tersentuh kukunya, keriting kukunya, kena kolesterol tinggi nih. Betul nggak? Semuanya sampai sidik jarinya, itu saja sudah jadi satu bukti kepada kita bahwa kebenaran akan terungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk Mbah Thoyyib yang telah meninggal dunia, tahun berapa meninggalnya ya? Ada yang ingat enggak? Oke deh. Oke. Yang penting kita doakan mudah-mudahan semua kebaikannya diterima oleh Allah dan kesalahannya diampuni Allah. Tetapi sekarang kondisinya sedang apa? Sedang enak apa sedang susah? Saya nggak tahu. Ya, tadi saya coba telepon Tulali terus nih. Menanya kabar gimana Bang Thoyyib? Jawaban, barangkali sedang tertidur beliau ini. Karena kalau orang itu ditidurkan oleh Allah itu sudah untung. Tidak dipentungin, tidak digebugin dalam kubur, ditidurkan saja itu sudah untung. Siapa itu orang yang ditidurkan? Ini karena ketika meninggal dunia orangnya kebaikannya banyak, sholat berjamaahnya rajin, tapi bertengkarnya juga rajin. Naik hajinya itu 3 kali ya, tetapi kalau tetangganya utang 10 juta kembalinya 15 juta ya. Banyak sodakohnya, banyak nyakiti orangnya, banyak ibadahnya, banyak maksiatnya. Berimbanglah. Begitu mati malaikatnya bingung, ya Allah ini mayat diapain? Dipentungin tak? Ada kebaikannya. Ya kan gitu. Apakah langsung masuk surga? Bawa dosa. Jadi gimana? Fadarabna ala adhanihim, kami pukul telinga mereka, dipukul bleg tidur, lelap tidurnya sampai nanti terakhir dibangunkan di hari kiamat. Ini sekelas saya dan bapak-bapak mungkin kayak seperti itu sudah untung nih. Udah untung ditidurin gitu. Nah, kapan nanti dibangunkan? Kalau sudah datang kiamat, kita dibangunkan dan kita akan terkejut dan akan mengatakan ya wailana mamba'atsana mim marqadina. Siapa gerangan yang membangunkan kami sedang enak-enaknya tidur ini? Hada ma wa'adar rahman. Inilah janji Allah. Wa sadaqal mursalun, betul kan? Ini namanya neng kiamat. Itu jadi ini kelas kebanyakan orang adalah ditidurkan. Tetapi kalau orangnya tidak bawa iman Islam, kejahatan semua, sekalipun di dunianya bisa merekayasa pencitraan luar biasa, terlihat orang-orang mulia dan baik, waktu mati orang menangis semua, kerandanya berjalan sendiri sampai kuburan karena ulung-ulungan sih saking banyaknya pengantar. Tetapi sang malaikat sudah bertolak pinggang, segera kubur, aku sudah tidak sabar ingin mentungin dia. Itu langsung bakbuk sampai kiamat. Sudah bonyok dikasih beras kencur lagi. Udah sembuh pokoknya lagi bakbok sampai hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik.